Perkenalkan, nama saya Pradipta Hadi Pranawa dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Padri. Perang Padri. Perang Padri berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah adat sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki sebagai kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang marak dilakukan oleh kalangan masyarakat yang disebut kaum adat di kawasan Kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya. Hingga tahun 1833, perang ini dapat dikatakan sebagai perang saudara yang melibatkan sesama orang Minang dan suku Mandailing. Namun keterlibatan Belanda ini justru memperumit keadaan, sehingga sejak tahun 1833 kaum adat berbalik melawan Belanda dan bergabung bersama kaum Padri, walaupun pada akhirnya peperangan ini dapat dimenangkan oleh Belanda. Latar belakang. Perang Padri dilatar belakangi oleh kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang, yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Mengetahui hal tersebut, Tuanku Nan Renceh sangat tertarik lalu ikut mendukung keinginan ketiga orang haji tersebut bersama dengan ulama lain di Minangkabau yang tergabung dalam Harimau Nan Salapan. Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara kaum Padri dengan kaum adat. Keterlibatan Belanda. Karena terdesak dalam peperangan dan keberadaan yang di Pertuan Pagaruyung yang tidak pasti, maka kaum adat yang dipimpin oleh Sultan Tangkal Alam Bagagar meminta bantuan kepada Belanda pada tanggal 21 Februari 1821. Walaupun sebetulnya Sultan Tangkal Alam Bagagar waktu itu dianggap tidak berhak membuat perjanjian dengan mengatasnamakan Kerajaan Pagaruyung. Akibat dari perjanjian ini, Belanda menjadikan sebagai tanda penyerahan Kerajaan Pagaruyung kepada pemerintah Hindia Belanda. Kemudian mengangkat Sultan Tangkal Alam Bagagar sebagai Raja Tanah Datar. Pada tanggal 4 Maret 1822, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raaf berhasil memukul mundur kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Kemudian Belanda membangun benteng pertahanan di Batu Sangkar dengan nama Fort van der Capellen. Sedangkan kaum Padri menyusun kekuatan dan bertahan di Lintau. Pada tanggal 10 Juni 1822, pergerakan pasukan Raaf di Tanjung Alam dihadang oleh kaum Padri, tetapi pasukan Belanda dapat terus melaju ke Luhak Agam pada tanggal 14 Agustus 1822 dalam pertempuran di Baso. Kapten Govinet menderita luka berat kemudian meninggal dunia pada 5 September 1822. Pada bulan September 1822, pasukan Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar karena terus tertekan oleh serangan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh. Perlawanan bersama. Sejak tahun 1833 mulai muncul kompromi antara kaum adat dan kaum Padri. Pada tanggal 11 Januari 1833, beberapa kubu pertahanan dari garnisun Belanda diserang secara mendadak, membuat keadaan menjadi kacau. Disebutkan ada sekitar 139 orang tentara Eropa serta ratusan tentara pribumi terbunuh. Kemudian Belanda mengasingkannya ke Batavia. Walau dalam catatan Belanda, Sultan Tangkal Alam Bagagar menyangkal keterlibatannya dalam peperangan beberapa pos Belanda. Tetapi pemerintah Hindia Belanda juga tidak mau mengambil risiko untuk menolak laporan dari para perwiranya. Menyadari hal itu, kini Belanda bukan hanya menghadapi kaum Padri saja, tetapi secara keseluruhan masyarakat Minangkabau. Maka pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1833 mengeluarkan pengumuman yang disebut Plakat Panjang, berisi sebuah pernyataan bahwa kedatangan Belanda ke Minangkabau tidaklah bermaksud untuk menguasai negeri tersebut. Mereka hanya datang untuk berdagang dan menjaga keamanan. Penduduk Minangkabau akan tetap diperintah oleh para penghulu mereka dan tidak pula diharuskan membayar pajak. Serangan ke Bonjol.
Lamanya penyelesaian peperangan ini memaksa Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van den Bosch pada tanggal 23 Agustus 1833 pergi ke Padang untuk melihat dari dekat proses operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Belanda. Sesampainya di Padang, ia melakukan perundingan dengan Komisaris Pesisir Barat Sumatera, Major Jenderal Rees dan Letnan Kolonel Elout untuk segera menaklukkan Benteng Bonjol. Pusat Komando Pasukan Padri pada tanggal 16 April 1835, Belanda memutuskan untuk kembali mengadakan serangan besar-besaran untuk menaklukkan Bonjol dan sekitarnya. Operasi militer dimulai pada tanggal 21 April 1835. Pasukan Belanda dipimpin oleh Letnan Kolonel Baur memecah pasukan menuju masang menjadi dua bagian yang bergerak masing-masing dari Matur dan Bamban. Walau pergerakan laju pasukan Belanda menuju Bonjol masih sangat lamban. Hampir sebulan waktu yang diperlukan untuk dapat mendekati daerah lembah Alahan Panjang. Sebagai front terdepan dari Alahan Panjang adalah daerah Padang Lawas yang secara penuh masih dikuasai oleh kaum Padri. Namun pada tanggal 8 Juni 1835, pasukan Belanda berhasil menguasai daerah ini. Benteng Bonjol. Benteng Bonjol terletak di atas bukit yang hampir tegak lurus ke atas, dikenal dengan nama Bukit Tajadi. Benteng ini berbentuk segi empat panjang. Tiga sisinya dikelilingi oleh dinding pertahanan dua lapis tinggi kurang lebih 3 meter. Dinding luar terdiri dari batu-batu besar dengan teknik pembuatan hampir sama seperti benteng-benteng di Eropa, dan di atasnya ditanami bambu berduri panjang yang ditanam sangat rapat sehingga kaum Padri dapat mengamati bahkan menembakkan meriam kepada pasukan Belanda. Pengepungan Bonjol. Melihat kokohnya benteng Bonjol, pasukan Belanda mencoba melakukan blokade terhadap Bonjol dengan tujuan untuk melumpuhkan suplai bahan makanan dan senjata pasukan Padri. Blokade yang dilakukan ini ternyata tidak efektif karena justru kubu-kubu pertahanan pasukan Belanda dan bahan perbekalannya yang banyak diserang oleh kaum Padri secara gerilya. Blokade yang berlarut-larut dan keberanian kaum Padri membangkitkan semangat keberanian rakyat sekitar untuk memberontak dan menyerang pasukan Belanda. Sehingga pada tanggal 11 Desember 1835, rakyat Simpang dan Alahan Mati mengangkat senjata dan menyerang kubu-kubu pertahanan Belanda. Pasukan Belanda kewalahan mengatasi perlawanan ini. Selanjutnya, Belanda dengan intensif mengepung Bonjol dari segala jurusan selama sekitar 6 bulan, dipimpin oleh jenderal dan beberapa perwira. Pasukan gabungan ini sebagian besar terdiri dari berbagai suku, seperti Jawa, Madura, Bugis, dan Ambon. Terdapat 148 perwira Eropa, 36 perwira pribumi, 1103 tentara Eropa, 4130 tentara pribumi, termasuk di dalamnya Sumenapse, Ultroepen, Hieronder, Begrepen. Akhir peperangan. Meskipun pada tahun 1837 Benteng Bonjol dapat dikuasai Belanda dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditipu dan ditangkap, tetapi peperangan ini masih berlanjut sampai akhirnya benteng terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Tambusai jatuh pada 28 Desember 1838. Jatuhnya benteng tersebut memaksa Tuanku Tambusai mundur bersama sisa-sisa pengikutnya pindah ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Dan akhirnya peperangan ini dianggap selesai. Kemudian kerajaan Pagaruyung ditetapkan menjadi bagian dari Pax Nederlandica dan wilayah Padangse Boven London telah berada di bawah pengawasan pemerintah Hindia Belanda. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.